warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kedua Anas pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Yang tidak hadir kemana nih? Tahu? Baiklah, hari ini yang hadir, apa mau tanya dulu? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Apa artinya Asmaul Husna? Apa? Nama baik Allah. Ada berapa jumlahnya? Ada 99. Apa saja yang kita pelajari dari yang 99? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Adalah dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebelum meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak-anak Pak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran kita hari ini adalah tentang mampu menghargai keberagaman sebagai sunnah. Ini tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi materinya adalah tentang keberagaman sebagai sunnah. Ini menjelaskan kepada kita tentang beragam agama, suku, bahasa. Selanjutnya, mari kita perhatikan video berikut. Silakan perhatikan dan kira-kira apa yang ada dalam video ini. Bineka Tunggal
Kalau seandainya suatu saat nanti kita bertemu dengan teman yang berbeda agama, bisa nggak kira-kira? Bisa kita saling menghargainya nanti? Bisa. Ya, jadi kita ini karena kita berbeda, maka kita harus saling menghargai. Pertanyaannya, seberapa pentingkah kita belajar tentang keberagaman ini? Penting atau tidak? Penting atau tidak? Mengapa kita penting mempelajari? Ya, silakan Rafiq. Mengapa kita? Disebabkan Indonesia itu sendiri terdiri dari berbagai suku, agama, kebudayaan, dan bahasa. Oh, bagus, tepuk tangan untuk Rafiq. Sekali ya. Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, agama, dan kebudayaan dan bahasa. Jadi untuk mendalami materi ini kita akan belajar berdiskusi kelompok. Ya, nanti Bapak bagi nanti kelompoknya ya sesuai yang telah kita tetapkan kemarin. Nanti kita akan membahas materinya yang berbeda-beda. Ya. Kita bagi dulu kelompoknya. Ya, ini ya. Kelompok Umar bin Khattab. Siapa kelompok Umar bin Khattab? Siapa? Silakan anak-anak Bapak diskusikan materi yang sudah Bapak berikan. Silakan diskusi secara berkelompok. Kerjakan semua kelompok harus aktif. Ya, tidak ada yang tidak ikut dalam membahas masalah ini. Sudah siap anak Bapak semuanya? Semuanya berdiskusinya? Ya, selanjutnya kita akan membacakan hasil diskusi kita ke depan. Apa akan membacakan? Siapa yang akan tampil pertama? Yaitu kelompok Abu Bakar, yaitu yang membahas tentang keberagaman suku. Mana kelompok Abu Bakar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu kelompok. Itu tadi hasil diskusi yang telah anak-anak Bapak lakukan. Tadi ada yang membahas tentang keberagaman suku, agama, bahasa. Agama kita apa? Islam. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai. Ya, saling menghargai. Salah satu surat yang jelas membahas itu adalah surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 10. Di mana dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa kita harus menghargai antara agama. Kemudian bahasa. Karena berbedanya bahasa, ada bahasa apa saja tadi? Bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Jawa. Kalau seandainya berkumpul ya, setiap orang ini dia berbicara dengan bahasanya, kira-kira
Kita ngerti nggak? Paham nggak kita? Ya. Kalau seperti itu yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jadi dari hasil diskusi kita tadi dapat kita simpulkan beberapa macam. Yang pertama, yaitu sebagai umat Islam hendaknya kita senantiasa membangun silaturahmi dengan mengedepankan sikap Toleransi atau saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang pertama, mampu menghargai pendirian orang lain. Apa contohnya pendirian orang lain? pendapat orang lain. Yang pertama pendirian dulu. Contoh, dalam agama Islam kita ada beberapa pendirian antara orang NU dengan orang Muhammadiyah contohnya. Orang NU kalau mau masuk bulan suci Ramadan puasanya harus melihat hilal terlebih dahulu. Kalau orang Muhammadiyah sudah menetapkan kapan puasa itu dimulai. Ada yang sholat tarawihnya 20. Ada di sini? Ada? Ada. Ada yang 8? Ada 8? Nih, 20 ke 8. Sholat tarawihnya berapa? 11. Ya, ada yang 11, ada yang 20. Bolehkah yang 11 mengejek yang 23? Tidak. Bolehkah yang 23 mengejek yang 11? Tidak. Itu namanya pendirian. Ada yang sholat subuhnya pakai doa kunut? Ada. Ada. Siapa yang doa kunut? Allahumma dini fiman hadait. Ada. Ada. Berarti dia orang itu. Ya. Ada yang tidak pakai kunut? Berarti dia orang Muhammadiyah. Ya. Itu pendirian namanya. Dan kemudian keyakinan. Keyakinan itu adalah tentang agama. Kita sudah pasti kita berkeyakinan agama Islam. Kita tidak boleh mengejek orang yang beragama Kristen. Ya, kalau tetangga kita itu agamanya agama Kristen atau agama Hindu, mungkin di tempat kita tidak ada. Suatu saat akan bertemu kita dengan orang yang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Toleransi. Toleransi. Kemudian pendapat orang lain. Di dalam berdiskusi tadi contohnya kita ada menemukan perbedaan pendapat, kita tidak boleh langsung membantah temannya, tidak boleh langsung mengatakan temannya salah. Kita harus menghargai pendapat teman kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau kita ingin menyampaikan pendapat kita, kita harus berbicara dengan baik. Caranya, saya setuju dengan apa yang saudara katakan. Ya, tetapi menurut saya yang lebih baik itu adalah seperti ini. Itu contoh yang baik. Contoh tidak baik bagaimana? Saya tidak setuju. Apa yang kamu katakan seperti itu? Tidak bagus itu. Tidak bagus ya. Begitu. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Jadi nanti anak-anak bapak silakan baca bukunya di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Mungkin itu pelajaran kita pada hari ini. Ya, kita tutup pelajaran kita dengan baca hamdalah.